Saat ronda malam, Sunan Kalijaga mendengar sebuah jeritan wanita. Ketika ia akan menolong, ternyata ada seseorang yang lari menggunakan baju hitam, persis seperti Sunan Kalijaga. Kemudian berdatangan warga, dan perempuan tersebut menuduh kepada Sunan Kalijaga bahwa dialah yang memperkosanya. Kemudian Sunan Kalijaga rame-rame dibawa ke balai desa, dipertontonkan kepada publik bahwa inilah wajah yang telah memperkosa. Dengan kejadian tersebut, Sunan Kalijaga sama sekali tidak pernah membela diri. Biarkan Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Zamzam, tenangkanlah jiwamu. Sebab segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, ini sejatinya tak perlu engkau risaukan bagi hambanya yang yakin. Sebab jiwa yang telah mencapai derajat mutmainah senantiasa teduh, tak pernah tergoyahkan oleh gelombang dunia. Dan orang seperti ini kekhawatirannya hanya singgah sejenak, laksana sepoi angin yang menyentuh dedaunan, dan kemudian ia pergi tak pernah kembali. Sebab kita sadar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya berserah diri kepadanya. Sahabat Abu Zamzam, ada 4 perkara dalam bahasan ini yang perlu kita catat. Yang pertama, kita tahu bahwa ketenangan itu bukanlah hanya harus diucapkan dan harus dihafalkan, tetapi ketenangan itu harus diyakini. Dan kita akan yakin andai kata kita meyakini bahwa semua takdir yang menimpa diri kita sebelum lahir sudah ditentukan oleh Allah, bahkan sebelum diciptakan bumi dan langit ini. Salah satu kekhawatiran yang rata-rata orang-orang rasakan diantaranya adalah kekhawatiran tentang urusan rezeki. Apabila hati kita ingin tenang dalam urusan rezeki, maka kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dari mulai lahir sampai dewasa, sampai hidup kita sudah puluhan tahun. Ternyata Allah telah menjamin rezeki kita dan kita sampai sekarang ini masih hidup. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa diri kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita melihat masa depan, maka masa depan pun akan sama seperti masa ke belakang. Barang siapa orang yang mensyukuri nikmat kita ke belakang, maka ke depan pun rezeki kita akan terus ditambah-tambah oleh Allah. Maka ketenangan jiwa kita akan bertambah dan kita yakin bahwa ke depan rezeki kita sama akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Zamzam, konsep yang kedua agar kita bisa menghilangkan kekhawatiran yang ada dalam diri kita, maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu kebutuhan yang ada dalam diri kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keraguan hanya akan datang kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Allah. Sedangkan orang yang telah mengenal kepada Allah akan seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya. Ia berserah diri, yang penting ada yang menjamin dirinya. Ini telah dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh para wali, telah dicontohkan oleh para syuhada. Mereka semuanya berjuang di jalan Allah, tetapi ini merupakan suatu bukti ternyata mereka dijamin kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Zamzam, ini ada sebuah cerita yang menarik. Syekh Abi Yazid Al-Bustami, beliau adalah terkenal sebagai wali besar, yang merupakan mursyid dari sebuah tarekat. Beliau mendapatkan petunjuk dari Allah agar beribadah di sebuah gua. Maka masuklah ke dalam gua tersebut. Selama 3 hari 3 malam beliau tidak bisa keluar, dikarenakan mulut guanya terjadi longsoran dan tertutupi oleh batu. Ia tentu saja tidak bisa makan dan tidak melihat cahaya sedikit pun. Ia tetap bertawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menggiringku datang masuk ke dalam gua ini, Engkau pula yang akan mengeluarkanku. Setelah hari keempat kemudian ada pencari kayu yang datang ke mulut gua tersebut.
Tiba-tiba perasaan dari pencari kayu tersebut ingin rasanya untuk membongkar mulut gua tersebut. Ternyata setelah masuk ke dalamnya, di dalam ada seseorang yang sedang beribadah, yakni Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Disinilah pertolongan Allah datang kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita mencontoh kepada para wali, la yakhafun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para walinya Allah itu tidak merasa khawatir dan tidak merasa bersedih hati, karena mereka sudah yakin bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita tinggal menjalani. Sahabat Abu Zamzam, kita harus meyakini bahwa orang yang mempunyai jiwa mutmainah, maka ia tak mudah diterpa oleh gelombang dunia. Salah satu contoh orang yang berjiwa damai itu adalah orang yang telah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Dan orang-orang seperti ini laksana sebuah pohon besar yang diterpa oleh angin yang sangat besar, tetapi tetap kokoh dan tidak tumbang dengan pengaruh seperti itu. Ini ada sebuah kisah menarik. Saat Sunan Kalijaga sedang ronda malam, maka terdengarlah sebuah jeritan wanita. Ketika Sunan Kalijaga datang untuk menolong, maka ada seorang pria yang menggunakan baju hitam persis seperti baju Sunan Kalijaga. Maka warga pun datang. Kemudian perempuan tersebut menuduh kepada Sunan Kalijaga bahwa dirinya telah diperkosa oleh Sunan Kalijaga. Kemudian pada saat itu juga Sunan Kalijaga ditangkap dan dibawa ke balai desa. Setelahnya di balai desa dipertontonkan di hadapan publik bahwa orang inilah yang telah memperkosa. Kemudian saat itu kepala desa datang dan langsung mengamankan Sunan Kalijaga. Yang mana kepala desa tersebut sangat mengenal sekali kepada Sunan Kalijaga bahwa beliau adalah sebagai putra dari Temenggung Wilatikta yang merupakan salah satu menteri yang berada di Majapahit. Maka pada saat itu diantarkan kepada ayah dan ibunya dan diceritakan tentang kejadian ini. Dikarenakan berita ini telah menyebar kemana-mana dan dianggapnya ini telah mencoreng nama baik keluarga dari Tumenggung Wilatikta, yang mana Tumenggung Wilatikta tersebut sangat dihormati, dihargai oleh masyarakat, sedangkan anaknya telah memperkosa. Dengan demikian maka Sunan Kalijaga diusir dari rumahnya dan bertahun-tahun tidak kembali. Disinilah keunggulan Sunan Kalijaga, sahabat sekalian. Walaupun ia difitnah, dihujat, selagi dia berbuat kebenaran dan yakin akan pertolongan Allah, maka cerita ini terbongkar tentang kebenarannya seperti yang diceritakan oleh saya ini. Kemudian nomor yang keempat, kita maklumi sahabat sekalian bahwa kekhawatiran itu adalah manusiawi. Semua orang pasti punya rasa khawatir, tetapi jangan sampai lama-lama. Karena bagi orang yang mengenal diri dengan Tuhannya, tentu saja ia akan tetap diberikan ketenangan. Salah satu contoh adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketika ia ketahuan mengadakan pergerakan perjuangan untuk kemerdekaan, maka pada saat itu Syekh Yusuf Al-Makassari ini ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Afrika Selatan. Tetapi apa yang terjadi ketika ia diasingkan ke Afrika Selatan? Ternyata di Afrika Selatan pun beliau mengajar dan banyak orang-orang yang datang masuk Islam. Di sana ia mendirikan sebuah pesantren dan mendirikan sebuah tarekat. Setelah Syekh Yusuf Al-Makassari ini meninggal dan ratusan tahun ke depan, ya, kemudian keluarganya atau keturunannya usul kepada Belanda agar makamnya bisa dikembalikan ke Makassar. Maka dengan izin Belanda dipindahkanlah makam dari Syekh Yusuf Al-Makassari ini dari Afrika Selatan, tepatnya itu di daerah Chiptown, kemudian dibawa ke Makassar. Walaupun jasadnya sudah ratusan tahun terkubur di bawah tanah secara kaku, tetapi Syekh Yusuf Al-Makassari masih tetap utuh. Inilah salah satu kekaromahan daripada Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai pemegang tarekat dan ahli dzikir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam mengajak Anda untuk berdiskusi dan berkomentar di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.